Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Ekonomi Internasional. Di pertemuan kelima kali ini, kita masih membahas mengenai teori perdagangan internasional. Sebelumnya, kita sudah mengulas mengenai teori merkantilisme, kemudian teori keunggulan absolut, dan teori keunggulan komparatif. Di pertemuan kali ini, kita akan mengulas mengenai teori neoklasik dan modern. Teori perdagangan neoklasik ini diperkenalkan oleh Heckscher dan Olin, memungkinkan kita untuk menggambarkan secara analitis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak dari perdagangan terhadap struktur perekonomian nasional dan pembayaran kepada berbagai faktor produksi. Teori ini didasarkan pada dua dalil penting. Yang pertama, produk yang berbeda memerlukan proporsi yang berbeda dalam faktor yang produktif. Kemudian yang kedua, setiap negara didukung oleh faktor produksi yang berbeda-beda. Teori HO mendorong negara berkembang untuk fokus pada ekspor produk primer. Dengan perdagangan komoditas primer ini, negara berkembang bisa mendapatkan manfaat yang besar dari perdagangan bebas dengan negara kaya di dunia. Dari gambar ini, perdagangan tidak akan terjadi karena untuk memproduksi celana jin, negara A memerlukan faktor labor and capital. Kemudian untuk memproduksi telepon seluler juga memerlukan labor and capital. Demikian halnya di negara B. Namun jika kita sesuai dengan teori HO ini, bisa kita lihat tadi, ada yang namanya proporsi. Maka kita perhatikan. Untuk negara A, kita lihat negara A itu kaya akan kapital intensif, maka dia akan mengekspor produk yang memiliki kapital intensif paling besar, yaitu telepon seluler, maka dia akan mengekspor telepon seluler. Demikian halnya dengan negara B. Negara B ini labor intensif, maka dia akan mengekspor produknya berupa celana jin yang merupakan faktor produksinya adalah labor intensif. Dalam hal ini, maka perdagangan internasional akan terjadi. Beberapa poin penting dalam teori ini ada 3. Yang pertama, spesialisasi penuh tidak akan terjadi seperti model keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua, pemerataan rasio harga produk domestik dengan rasio harga perdagangan bebas internasional cenderung menyamai faktor harga antara negara-negara yang berdagang. Kemudian yang ketiga, teori faktor pendukung memprediksi bahwa pengembalian ekonomi kepada pemilik sumber daya yang melimpah akan naik sehubungan dengan pemilik sumber daya yang langka sebagai faktor yang lebih intensif digunakan. Berikutnya adalah teori perdagangan internasional modern atau diperkenalkan oleh Wesley Leontief. Di sini dikenal dengan paradoks Leontief. Teori ini bertentangan dengan teori HO yang dikemukakan oleh Heckscher Olin, sehingga hal ini membuat teori ini dikenal dengan nama paradoks. Khusus tenaga kerja terampil, dia memfokuskan pada tenaga kerja terampil. Menurut teori HO, ekspor AS akan terdiri atas barang-barang yang padat modal atau kapital intensif. Sebaliknya, impor akan terdiri atas barang-barang yang padat karya. Nah, kalau menurut teori paradoks Leontief menyebutkan bahwa ekspor AS justru terdiri dari barang-barang padat karya dan impornya terdiri dari barang-barang padat modal, jadi kebalikannya. Paradoks Leontief dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, intensitas faktor produksi yang berkebalikan. Kemudian, tarif and non-tarif barrier. Yang ketiga, perbedaan dalam skill and human capital. Dan yang keempat adalah perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Untuk tarif and non-tarif barrier ini akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Selanjutnya adalah teori opportunity cost. Teori opportunity cost ini digambarkan sebagai production possibility curve, di mana menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi secara full employment. PPC akan tergantung kepada opportunity cost yang digunakan, yakni PPC konstan dan PPC increasing cost. Ingat, ini adalah kombinasi produk.
Perhatikan, kalau misalnya negara A berproduksi di titik A, maka dia akan memproduksi butter sebesar Y0 dan cotton sebesar X0. Kemudian kalau negara B, dia akan memproduksi di titik B, maka akan memproduksi di Y1 dan X1. Demikian. Selanjutnya adalah OCRD. Teori ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Inggris. Mereka menggambarkan teori ini dalam sebuah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu produk barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan. Kelebihan dari overcurve ialah setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan, ditunjukkan dengan pencapaian tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Ini adalah gambarnya. Tingkat kepuasannya menjadi lebih tinggi. Penentuan harga sebuah produk ditentukan oleh pengaruh dari faktor produksi terhadap permintaan dan penawaran, serta faktor teknologi yang digunakan. Pada akhirnya, hal tersebut akan menentukan comparative advantage dan pola perdagangan dari suatu negara. Kualitas sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang digunakan merupakan dua faktor yang menentukan dalam persaingan perdagangan internasional. Teori ini merupakan teori yang paling baik untuk diterapkan dalam penggunaan dalam perdagangan internasional modern. Demikian teori-teori tentang perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.